Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nur Adila. Saya dari kelas 11 MIPA 4 dari Sekolah SMA Negeri 8 Lu Utara. Di sini saya akan membacakan PowerPoint tugas kimia saya mengenai minyak bumi dan dampak pembakaran bahan bakar. Saya yang pertama yaitu KD 3.2 mengenai pengertian minyak bumi. Minyak bumi adalah komoditi hasil tambang yang terbentuk oleh jasad remit, hewan maupun tumbuhan, di darat maupun di laut, yang tertimbun oleh lumpur dan pasir, yang mengeras dan membatu, yang dibawa tekanan yang sangat besar yang kemudian itu menjadi minyak bumi. Secara bentuknya minyak bumi memiliki bentuk yang kental, agak kecoklatan, dan memiliki sifat yang mudah terbakar. Minyak bumi juga merupakan bahan bakar fosil yang sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia sehari-hari. Adapun materi penyusunnya yaitu senyawa alkana. Dan yang kedua yaitu proses terbentuknya minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari penguraian senyawa-senyawa organik dari jasad mikroorganisme di tahun-tahun jutaan yang lalu, didasari laut maupun di darat. Sisa-sisa tumbuhan dan hewan tersebut tertimbun oleh endapan pasir, lumpur, dan zat-zat selama jutaan tahun dan mendapatkan tekanan serta panas bumi yang alami. Bersama dengan proses tersebut, bakteri pengurai merombak senyawa-senyawa kompleks dalam jasad organik menjadi senyawa-senyawa hidrokarbon. Proses ini berlangsung sangat lamban sehingga untuk membentuk minyak bumi dibutuhkan waktu yang sangat lama. Itulah sebabnya minyak bumi termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga dibutuhkan kebijaksanaan dalam eksplorasi dan pemakaiannya. Cadangan minyak bumi di Indonesia diperkirakan akan habis pada tahun 2027, sehingga perlu dicari energi alternatif yang dapat mengganti penggunaan dari minyak bumi. Kita harus menghemat SDA yang tidak dapat diperbaharui dan mengembangkan energi alternatif dan untuk penggunaan di masa ini dan di masa yang akan datang. Saja berikutnya yaitu proses pengolahan minyak bumi. Ada 6 proses pengolahan minyak bumi sehingga dapat digunakan. Yang pertama yaitu proses distilasi. Proses distilasi merupakan proses pemisahan fraksi-fraksi yang terdapat dalam minyak bumi, di mana pemisahan fraksi tersebut berdasarkan pada perbedaan titik didih. Awalnya minyak bumi mentah akan dilarutkan ke dalam tabung tinggi dan kedap udara dan kemudian dipanaskan dalam tekanan 1 atmosfer pada suhu 370 derajat. Hasil dari fraksi-fraksi tersebut tentunya akan dipisahkan, di mana fraksi yang memiliki titik didih terendah akan menjadi bagian atas tabung dan titik didih tinggi menempati bagian dasar tabung. Hasil dari proses distilasi ini antara lain adalah gas, bensin, minyak tanah, diesel, oli, lilin, dan aspal. Dan yang kedua yaitu proses cracking. Proses ini merupakan pengolahan minyak bumi yang memiliki tujuan untuk menguraikan molekul-molekul besar senyawa hidrokarbon menjadi molekul hidrokarbon kecil atau bisa disebut dengan proses refinery. Dan yang ketiga yaitu proses reforming. Proses ini merupakan proses mengubah struktur pada molekul fraksi yang mutunya buruk menjadi molekul fraksi yang mutunya akan lebih baik, atau dapat disebut juga dengan proses isomerasi. Dan yang keempat yaitu proses alkilasi dan polimerasi. Dan yang keempat yaitu proses alkilasi dan polimerasi.
Alkilasi yaitu proses penambahan jumlah atom pada suatu fraksi sehingga molekul fraksi tersebut menjadi lebih panjang dan bercabang. Sedangkan polimerasi yaitu proses menggabungkan antara molekul-molekul kecil menjadi yang lebih besar dalam sebuah fraksi sehingga mutunya dari produk akhir akan meningkat. Kelima yaitu proses treating. Proses ini merupakan proses pemurnian fraksi minyak bumi melalui tahap eliminasi bahan-bahan pengotor yang terlibat dalam proses pengolahan. Yang keenam yaitu proses blending. Proses ini merupakan proses yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk setiap pakai dengan cara menambahkan bahan-bahan aktif ke dalam fraksi minyak bumi. Yang berikutnya yaitu produk-produk yang dihasilkan dari penyulingan minyak bumi. Yang pertama yaitu LPG atau gas minyak bumi untuk bahan bakar kompor gas pada rumah tangga. Yang kedua yaitu nafta untuk bahan baku pembuatan bensin, oktan tinggi dan polimer plastik. Ketiga, bensin untuk bahan bakar bermotor. Yang keempat, parafin untuk lilin dan aftur bahan bakar pesawat. Kelima, diesel atau solar untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Keenam, palumas atau oli untuk mengurangi gesekan pada mesin. Yang ketujuh, minyak bakar untuk bahan bakar kapal laut. Yang kedelapan, aspal atau bitumen untuk bahan jalan raya. Langsung saja yang berikutnya yaitu LNG dan LPG. LNG atau liquefied natural gas, gas alam cair adalah gas alam yang didinginkan lalu dikondensasikan menjadi liquid atau cair. Dan yang kedua yaitu LPG, liquefied petroleum gas, merupakan campuran dari berbagai unsur hidrokarbon yang berasal dari penyulingan minyak mentah dan berbentuk gas. Ketiga yaitu perbedaan LNG dan LPG. LNG adalah gas metana C1 yang dicairkan, sedangkan LPG adalah gas propana C3 atau butana C4 yang dicairkan. Berikutnya yaitu bensin dan bilangan oktan. Bensin atau gasoline atau petrol adalah salah satu jenis bahan bakar minyak secara sederhana. Bensin tersusun hidrokarbon rantai lurus mulai dari C7 sampai C11. Kedua yaitu bilangan oktan adalah angka yang menunjukkan beberapa besar tekanan yang bisa diberikan sebelum bensin terbakar secara spontan. Manfaatnya sendiri yaitu untuk menentukan seberapa mudah atau sulit suatu bahan bakar menyala secara spontan saat mengalami ketukan atau tekanan pada mesin dan dapat mengoptimalkan proses pembakaran pada mesin dan anti-corrosive. Langsung saja yang berikutnya yaitu untuk menaikkan angka oktan ditambah tel. Angka oktan bisa ditingkatkan dengan menambahkan zat aditif bensin, menambahkan Churchill Light atau tel PBC2H5 pada bensin akan meningkatkan bilangan oktan bensin tersebut, sehingga bensin murah dan aman digunakan untuk mesin dengan menggunakan timbal ini, dan mengubah PB dari bentuk padat menjadi gas pada bensin yang mengandung tel dibutuhkan ethyl bromida. Celakanya, lapisan tipis timbal terbentuk pada atmosfer mengatakan makhluk hidup.
Langsung aja yang berikutnya yaitu tel ditinggalkan. Tel ditinggalkan karena menggunakan tel sebagai jasad aditif pada bensin dapat berakibat buruk bagi kehidupan. Tel mengandung logam berat Tb yang terbakar lewat knalpot dan cerobong pabrik. Jika terhirup dan masuk ke tubuh, sebagian besar akan ditimbun di tulang. Ketika organ mengalami stres, Tb diremobilisasi dari tulang dan masuk ke peredaran darah sehingga menimbulkan resiko keracunan. Pada remaja, ori meningkatkan kelakuan kriminal. Pada perempuan dewasa, selain mengganggu sistem reproduksi, juga mengganggu daur menstruasi. Pada lelaki, dapat menurunkan jumlah dan kualitas sperma. Langsung saja yang berikutnya yaitu dampak pembakaran bahan bakar KD 3.3. Dampaknya bagi kesehatan seperti iritasi mata, hidung dan mulut, penurunan stamina, sakit kepala, asma, leukemia, jantung dan stroke, cacat, kelainan sistem imun, dan lain sebagainya. Dampak bagi lingkungan yaitu timbulnya kabut asap, terjadinya hujan asam, sampai terjadinya pemanasan global. Jika minyak digunakan secara berlebihan akan memunculkan dampak seperti pencemaran lingkungan yang berujung pemanasan global. Polusi udara di mana penderitaan ICPA meningkatkan karena banyaknya polusi udara dan jumlah cadangan minyak menipis karena minyak berasal dari fosil dan dari jutaan tahun yang lalu dan jumlahnya terbatas dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghasilkan minyak kembali. Yang terakhir yaitu cara mengatasi dampak pembakaran bahan bakar. Yang pertama yaitu dengan melakukan penghijauan, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan, menggunakan bahan bakar alternatif, memastikan pembakaran berlangsung sempurna agar tidak timbul karbon monoksia. Itulah tadi pembacaan core point dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.